Warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang digunakan oleh Cina untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Penyampaian materi ini juga menjadi sebuah tanda untuk pengumpulan tugas 2 di mata kuliah ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Arman Hamri dengan NPM 213300516004 dalam mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa dengan dosen Bapak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPR, CMLC, CMI, CMLC. Jadi, Nandaslan merupakan garis yang dibuat secara sepihak oleh negara Cina. Nandaslan atau 9 garis putus-putus ini menjadi wilayah historis Laut Cina yang seluas 2 juta kilometer persegi, yang mana 90% darinya diklaim oleh Cina sebagai hak maritim melalui historisnya. Akibat klaim historis tersebut, Indonesia juga menghadapi konflik dengan negara Cina terkait masalah perairan Natuna. Konflik tersebut dipicu dengan masuknya kapal berbendera negara Cina ke perairan Natuna tanpa izin. Namun, pemerintah Cina beranggapan bahwa negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan melalui Konferensi Hukum Laut PBB, yaitu UNCLOS. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak pernah sama sekali mengakui 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang diklaim oleh negara Cina. Jalur 9 dash line ini membentang sejauh 2000 km dari daratan Cina hingga beberapa ratus kilometer yang memasuki negara Filipina, Malaysia, dan juga Vietnam. 9 garis putus-putus ini dilaporkan pertama kali muncul di peta negara Cina pada tahun 1947, yang pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua, Cina masih dikuasai oleh Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Yang saat itu Angkatan Laut Republik Cina menguasai beberapa pulau yang di Laut Cina Selatan yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, dan dalam perang dibatasi dengan 11 garis putus-putus yang atau disebut juga 11 dash line. Saat itu Republik Cina kalah dalam persaingan di Cina daratan. Pasukan Kuomintang pergi ke Kepulauan Formosa di Taiwan. Republik Cina kemudian terbentuk pada tahun 1949, yang mana pada pemerintahan baru komunis ini pada akhirnya mengklaim sebagai perwakilan satu-satunya dari Cina yang mewarisi klaim maritim negeri tersebut. Namun, klaim yang sama tersebut dilontarkan juga oleh pemerintah Taiwan atas Laut Cina Selatan. Pada tahun 1950, dua garis putus-putus tersebut dihilangkan dari peta dan tersisa hanya ada 9. Dan langkah tersebut diambil oleh Perdana Menteri Cina Zhou Enlai dengan mengeluarkan Semenanjung Tonkin untuk kawan-kawan komunis di Vietnam Utara yang pada saat itu sedang berupaya melawan Vietnam Selatan yang baru merdeka dan menjadi andalan dari blok barat di Asia. Oleh karena itu, 9 dash line berubah menjadi 9 dash line. 9 dash line sampai sekarang masih digunakan oleh negara Cina sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan dengan luas 2 juta kilometer persegi.
Klaim 9 garis putus-putus atau non-dasline ini berdampak pada hilangnya perairan di Indonesia dengan kurang lebih seluas 83 km persegi atau sekitar 30% dari luas laut di Indonesia di Natuna. Bukan hanya berdampak di Indonesia, negara-negara lain pun juga merasakan dampaknya, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Brunei Darussalam yang terkena imbas dari klaim non-dasline oleh negara Cina ini. Wilayah yang masuk dalam non-dasline seperti Kepulauan Paracel juga sama-sama diklaim oleh negara Vietnam dan Taiwan. Sedangkan untuk laut di Kepulauan Spratly, Cina bersengketa dengan negara Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Brunei Darussalam. Terkait mengenai Natuna, dalam putusan Konvensi PBB tentang hukum laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982, sudah jelas memutuskan bahwa perairan Natuna termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEI, yang juga Indonesia berhak mengendalikan kekayaan ekonomi di dalamnya dengan melakukan kegiatan seperti menangkap ikan, melakukan penambangan, lalu eksplorasi minyak di wilayah tersebut, menerapkan kebijakan hukum, bernavigasi, terbang di atas wilayah Natuna, dan menanamkan pipa kabel. Cina dalam mendatangani UNCLOS tidak secara sengaja mendefinisikan secara spesifik makna mengenai hukum non-dasline. Cina mengklaim 9 garis putus-putus itu sudah ada sejak Perang Dunia Kedua sebelum UNCLOS ketiga lahir. Cina berdalih bahwa sudah menerima kekalahan Jepang dalam perang besar tersebut dan mengklaim kembali daerah yang dulu pernah dimilikinya dengan dukungan hukum serta otorisasi dari sekutu sebagai pihak pemenang dari perang tersebut. Sekian dari penyampaian materi saya mengenai non-dasline yang digunakan oleh negara Cina sebagai mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.